Halo Sobat Baku Hantam. Soviet dan negara mama kalian yaitu Mama Elizabeth Inggris memang memiliki dendam masa lalu yang cukup panjang. Ini bermula ketika pada awal Mei 1941, Uni Soviet dan Sekutu Barat akhirnya menghancurkan Bapak Adolf Jerman dengan pukulan dahsyat dari timur dan barat. Di gengbeng lah Jerman ya kan. Perdamaian yang telah lama ditunggu di Eropa selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Gagasan bahwa konflik bersenjata baru mungkin pecah di sana tampak tidak masuk akal dan orang-orang sangat menginginkan kedamaian. Namun, tidak untuk semua orang gagasan perdamaian tersebut. Bahkan sebelum perayaan kemenangan atas Nazisme Jerman berakhir, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang biasa disapa Mang Cecep Gogon ini telah menginstruksikan militernya untuk merencanakan serangan terhadap Soviet yang akan dilakukan pada musim panas pada tahun itu. Churchill menjadi sekutu setia Stalin selama perjuangan melawan Jerman. Tetapi ketika Tentara Merah maju semakin jauh ke jantung Eropa dan Soviet mendirikan pemerintahan Soviet di wilayah-wilayah yang dibebaskan Soviet, Churchill semakin ketar-ketir, makan tak kenyang, tidur tak sleeping, bahkan mungkin berak pun gak prot-prot bunyinya ya kan. Maaf. Serius amin. Gelombang dominasi Rusia ini menyapu ke depan. Setelah selesai perang, wilayah di bawah kendali Soviet akan mencakup provinsi Baltik, semua Jerman Timur, semua Cekoslovakia, sebagian besar Austria, seluruh Yugoslavia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria. Pada tanggal 22 Mei 1945, pemimpin Inggris akhirnya menerima rencana Operation Unthinkable yang telah lama ditunggu-tunggu dari staf perencanaan gabungan Kabinet Perang Inggris. Tujuan kampanye Unthinkable melawan Soviet ini ditetapkan sebagai cara untuk memaksakan kehendak Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris kepada Stalin. Di bawah formulasi yang agak kurang jelas ini, pengusiran tentara merah dan pemerintahan Soviet dari wilayah Jerman dan juga dari wilayah Polandia pada awalnya. Jika kampanye militer ini dimulai pada 1 Juli 1945, maka rencananya 47 divisi Anglo-Amerika, 14 diantaranya adalah divisi lapis baja, akan melancarkan 2 serangan kepada posisi pasukan Soviet di Jerman Utara dan di Jerman Selatan. Dan setelah berhasil mencapai kemenangan operasional, mereka akan masuk untuk membebaskan Polandia. Namun setelah dipikir-pikir kan, perang total dengan Soviet ini akan berlangsung lama dan mahal. Bisa-bisa Inggris tidak lagi mampu menggaji Harry Maguire ya kan, dan dijual ke Rans ya kan. Ya salam. Diasumsikan bahwa pendudukan wilayah Soviet yang luas dilihat dari pengalaman Bapak Adolf, maka menyerbu Soviet ini tidak akan membuat runtuhnya rezim politik yang ada di sana ataupun berakhirnya perlawanan Soviet, karena Soviet memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Di spam tank, spam petani, gosong ente bos ya kan. Namun faktor utama yang membuat Operation Unthinkable Inggris ini tidak mungkin dilakukan adalah jumlah pasukan tentara merah yang sangat banyak. Menurut perhitungan Inggris terhadap 47 divisi mereka, Soviet dapat menurunkan kekuatan yang setara dengan 170 divisi Sekutu Barat. Ini hampir 4 kali lipatnya, di mana 30 divisi akan menjadi divisi lapis baja Soviet. Pakar militer juga percaya bahwa Uni Soviet setelah perang ini dapat menduduki Norwegia, Yunani hingga Turki sehingga memutus akses armada Inggris dan Amerika ke Laut Hitam. Selain itu, prospek Rusia bergabung dengan aliansi Jepang terlihat sangat mungkin jika Soviet terdesak diserbu oleh Barat. Maka dengan pertimbangan tersebut, dengan berat hati, Winston Churchill melepas gagasan untuk menyerang tentara merah dan tidak memulai pembicaraan apapun tentang masalah ini dengan Amerika. Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah
rencana Operation Unthinkable Inggris ke Soviet ini? Silahkan komentar dan baku pangkong kalian di samping kantor BPJS cabang Chernobyl.